dalam sesi-sesi kalau yang lalu kita sudah belajar sesi-sesi tentang bagaimana menjadi orang tua. Sekarang kita akan masuk di dalam serial ya, serial pernikahan ya. Tadi sudah disampaikan ada 5 sesi. Ya, sesi pertama kita akan belajar tentang tadi tahun-tahun di dalam pernikahan itu apa saja, kemudian apa saja kemungkinan yang bisa terjadi dan apa yang bisa kita siapkan ya untuk melakukannya ya. Oke, tolong share screen-nya. Ya. Oke ya, jadi ini temanya pernikahan itu indah tapi tidak mudah ya. Oke, kita masuk yang slide yang pertama. Ya, ini ada joke ya teman-teman ya. Jadi seorang gadis memasang iklan di koran nasional yang berjudul dicari seorang suami gitu ya. Jadi kemudian esok harinya ia mendapatkan kurang lebih 100 surat yang berbunyi sama. Ya, ambil saja punyaku. Jadi ironis ya, yang satu bingung nih ya, bingung cari suami sampai dipasang iklan di koran nasional ya, pasang-pasang iklan. Tetapi yang lain justru menyerahkan suaminya ya. Jadi ini ironis sekali ya, ini joke saja. Ya, lanjut. Ya, kalau ini jadi puisi ya, puisinya judulnya Tangisan. Sebelum menikah menangis ya, nangis-nangis nih, kapan saya dapat jodoh, kapan menikah ya, jadi nangis-nangis terus ini karena jodohnya belum datang dan belum ada tanda-tanda akan menikah. Ya, tetapi sesudah menikah juga menangis, menangis ternyata hilang kebebasan, ya, menangis ternyata banyak persoalan di situ, ya, kemudian tidak berhenti, ya, kemudian belum punya anak nangis juga, ya, kok nggak punya anak-anak, ya semua sudah punya anak, semua sudah gendong anak, ini kok belum dikasih anak, di mana keadilan Tuhan, nangis ya. Tetapi setelah punya anak banyak juga yang nangis ya, kok sekarang tidurnya kurang, begitu ya, kemana-mana tidak bebas, ya, menangis juga karena ternyata persoalan dengan anak tidak mudah ya, apalagi nanti kalau kita bahas anak-anak sudah remaja, mulai berani dengan orang tua, itu bisa nangis juga. Ya. Kemudian setelah punya anak, anaknya besar, belum punya menantu, nangis juga ya. Wah ini lainnya sudah pada mantu, lainnya punya anaknya sudah punya pacar, sudah menikah. Nah, ternyata ini kok anaknya belum tanda-tanda punya pacar ya. Tetapi sudah punya mantu juga nangis juga. Nggak cocok dengan mantunya dan lain sebagainya. Nah, jadi kemudian akhirnya kesimpulannya apakah hidupku hanya untuk menangis? Ya, jadi ya teman-teman ternyata semua kalau kita tidak tanggapi ya dengan benar, yaitu kalau kita hanya mengikuti aliran saja seperti apa yang dilakukan orang ya hidup kita mungkin isinya nangis saja lah kapan enaknya gitu ya. Oke, kita lanjut masuk. Ya, teman-teman silakan lanjutnya. Perjalanan pernikahan itu perjalanan yang seumur hidup ya. Jadi mungkin hampir kalau kita menikahnya 25, kita diberi umur sekitar 75, ya berarti 50 tahun kita habiskan di dalam pernikahan ya. Jadi pernikahan ini adalah perjalanan proses hidup yang kita jalani yang cukup panjang. Ya, lanjut. Ya, kalau sudah berani memasuki pernikahan, ya kita tidak bisa mundur lagi. Ya, makanya kalau kita sudah berani masuk, ya berarti harus berani ngegas ya, ngegas nekat dan tidak mundur lagi. Ya, oke lanjut. Ya, jadi pernikahan itu tidak teman-teman, pernikahan itu tidak bisa dibiarkan mengalir begitu saja ya. Begitu menikah terus hore sudah menikah gitu, tercapai cita-citaku yang selama ini kuinginkan. Kemudian terjadi mengalir saja itu tidak bisa ya. Karena lanjut ya, karena
pernikahan itu ternyata harus dirawat dan diperjuangkan. Pernikahan harus dirawat, dijaga, dan diperjuangkan. Ya, lanjut. Nah, satu contoh adalah pernikahan Iskak dan Ribka. Ya, nanti teman-teman boleh baca lagi ya tentang pernikahan Iskak dan Ribka. Ini dari Kejadian 24 ayat 27. Ini awal pernikahan mereka baik sekali. Ya, kalau kita baca bagaimana Abraham itu sangat hati-hati sekali ya mencarikan jodoh Iskak. Ya, dengan mengirim utusannya yang sangat melibatkan Tuhan dan lain sebagainya. Nah, jadi awalnya itu sudah benar, hati-hati sekali ya. Jadi dicari orang yang sekerabatnya dan kemudian sungguh-sungguh itu didoakan ya. Kemudian juga di awal tahun pernikahan mereka nggak punya anak selama 20 tahun ya. Jadi selama 20 tahun mereka nggak punya anak. Dan di dalam 20 tahun itu mereka baik sekali secara spiritual maupun keintiman emosinya ya. Karena Iskak itu tampaknya sangat rajin mendoakan Ribkah ya, karena Ribkah nggak punya anak, kemudian sangat rajin mendoakan Ribkah. Dan kemudian ketika mereka mengandung ada masalah, sakit sekali ya karena isi kandungannya itu mungkin karena kembar sangat membuat perutnya si Ribka ini sakit sekali sehingga Ribka sampai mengeluh ya, lebih baik kenapa kalau harus begini aku harus hidup gitu ya. Kemudian di dalam kesakitannya itu menarik sekali bahwa Ribka kemudian mencari Allah, bertanya kepada Allah gitu ya. Dan kemudian Allah menyatakan jawaban. Jadi tampaknya awal pernikahan mereka menarik sekali. Diawali dengan baik, kemudian 20 tahun pernikahan itu mereka sangat intim, baik secara emosi maupun secara spiritual. Tetapi kemudian begitu anak mereka lahir, tampak ya, kemudian Iskak mengasihi Esau, Ribkah mengasihi Yakub, dan yang menarik sekali itu dikatakan bahwa Iskak itu mengasihi Esau bukan karena Esaunya ya, tapi gara-gara dia suka makan daging. Jadi, itu egonya. Jadi kemudian tampak mulai disitulah perpecahan mereka. Dan kita lihat bahwa di masa tua mereka di mana kemudian Iskak itu sudah tidak bisa melihat, lemah, ternyata justru Ribkah tidak menopang, tetapi justru Ribkah memanipulasi ya. Dan itu sudah tidak ada komunikasi lagi di antara mereka, tidak ada spiritualitas lagi di antara mereka. Nah, contoh pernikahan Iskak dan Ribkah ini memberikan satu contoh ya bahwa pernikahan yang dimulai dengan baik, ya mungkin kita dulu menikah betul-betul mendoakan teman hidup, dan ketika sudah masuk di dalam pernikahan mungkin sungguh-sungguh mendoakan ya. Jadi apa visinya, apa tujuannya, kemudian dengan jelas ada tujuannya, dengan jelas ada visinya dan lain sebagainya. Pada awalnya demikian. Tetapi kalau pernikahan itu tidak kita rawat, maka pernikahan itu lama-lama akan bisa menjadi hambar dan lama-lama bisa menjadi perpecahan dan lain sebagainya. Seperti contoh pernikahan Iskak dan Ribkah. Karena itu sungguh pernikahan itu memang artinya kalau kita sudah masuk di dalam pernikahan, kita tidak bisa membiarkan mengalir begitu saja ya. Tetapi kita harus merawat, menjaga, bahkan memperjuangkannya. Karena itu kalau kita belajar saat ini, bagaimana tahun-tahun pernikahan itu adalah supaya kita ngerti ya. Jadi apa saja kemungkinan yang terjadi dan bagaimana kita merawatnya. On YouTube juga mereka. Ya kan, lanjut. Ya. Nah, teman-teman, ini karena nanti kita akan ada 5 sesi ya. Karena itu saya ingin mengulang kembali. Ini dasar-dasarnya. Nah, mungkin teman-teman sudah hafal dan lain sebagainya ya. Tapi ini saya ulang kembali. Ini secara cepat saja sebagai dasar. Karena nanti kita akan masuki 5 sesi. Ya, dasarnya ini. Jadi tujuan pernikahan kita apa? Teman-teman harus punya tujuan ya. Nah, kalau kita nggak punya tujuan, kita nggak tahu kemana, dan mungkin pernikahan ini tidak menghasilkan apa-apa. Ya, pernikahan yang pertama adalah mengerjakan amanat agung. Jelas ini ada kaitannya ketika kita menikah bukan berarti kita selesai dengan amanat agung.
Tetapi pernikahan itu hanya merupakan satu proses, salah satu proses di dalam kehidupan kita. Ya, kalau dulu kita kuliah, kita kerja, sekarang masuk proses pernikahan. Jadi mengerjakan amanat agung ini tetap harus menjadi tujuan. Entah itu kita, walaupun mungkin kita tidak bisa ada di dalam organisasi, ya, tetapi kita tetap bisa mem-PI pribadi, terutama anak-anak kita, ya. Kemudian juga bisa terus terlibat di dalam dukungan doa, kemudian atau dukungan keuangan, ya apapun lah. Artinya apa? Kita tetap mengaitkan itu dengan amanat agung. Kemudian tujuan yang kedua adalah bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Nah, teman-teman, kalau tujuan yang kedua ini teman-teman tidak pegang, itu justru pernikahan nanti akan merusak karakter kita. Mungkin dulu kita sabar, nggak pernah marah ya. Kita akan jadi seorang yang pemarah dan tidak bisa mengendalikan diri. Ya. Mungkin dulu kita adalah orang yang pemurah. Setelah menikah karena kesulitan ekonomi kita bisa menjadi seorang yang sangat pelit dan lain sebagainya. Ya, jadi kalau kita tidak nomor 2 ini kita tidak pegang, maka pernikahan itu bisa merusak karakter kita. Kita tidak bukannya semakin baik, tetapi semakin rusak. Ya. Nah, karena itu teman-teman ini menjadi serupa dengan Kristus ini harus menjadi tujuan. Artinya apa? Setiap kesulitan, setiap masalah di dalam kehidupan pernikahan kita akan bertanya, Tuhan kalau ada kesulitan ini, ya Tuhan ingin membentuk karakter saya apa? Gitu ya. Misalnya tiba-tiba kemudian suami kita di PHK, kita biasakan bertanya. Ini langsung biasakan refleks kita ya. Jadikan refleks. Tuhan, kalau ada kondisi ini, yang mengajar karakter apa di sini? Mungkin suatu saat kita sebagai istri kemudian sakit, ya, sakit dan itu berkepanjangan, ya, sehingga sebagai suami kita sulit sekali harus bekerja, tetapi harus merawat istri juga. Refleks, Tuhan dalam hal ini Engkau akan mengajar saya apa? Ya, ketika anak-anak kita ada persoalan, mungkin nggak mau sekolah ya, nggak mau melanjutkan sekolah, atau kemudian anak-anak kita nakal sekali, ya kita bertanya refleks kita, Tuhan dalam hal ini Engkau akan mengajarkan karakter apa saya, ya sehingga seharusnya semakin banyak tahun pernikahan kita, ya karakter kita semakin ditumbuhkan dalam Kristus. Ya, jadi teman-teman bisa evaluasi lagi ya, berapa tahun kita sudah menikah. Karakter kita semakin buruk ataukah semakin baik? Ya, ini harusnya menumbuhkan karakter kita. Nah, kemudian menghasilkan keturunan ilahi. Keturunan ilahi, kalau kita pernah bahas yang lalu ya, keturunan ilahi itu adalah bisa keturunan anak kandung kita sendiri. Nah, berarti kita akan bertanggung jawab memuridkan dia. Tetapi juga keturunan ilahi ini kalau toh Tuhan tidak mempercayakan anak, keturunan ilahi ini bisa kita hasilkan sebagai anak rohani kita yang akan kita tolong menjadi murid Kristus. Ya, ini tujuan pernikahan. Terus-menerus ya saya menyarankan setiap ulang tahun pernikahan coba ambil waktu ya untuk mengecek lagi. Apakah saya masih pernikahan saya masih ada pada tujuan ini atau sudah menyeleweng ya. Nah, ini coba setiap tahun dipakai untuk mengevaluasi ini. Ya, lanjut. Nah, kemudian teman-teman ini yang harus ada di dalam pikiran kita bahkan alam bawah sadar kita. Gambar ini masukkan dalam di dalam alam bawah sadar kita. Ya, karena apa? Ini adalah kunci kekuatan pernikahan kita. Ya, jadi kita tidak mungkin bisa menjadi suami yang baik, suami yang melakukan perannya kalau kita tidak melekat erat pada Allah. Demikian juga istri, kita tidak bisa melakukan peran kita sebagai istri, peran kita sebagai ibu kalau kita tidak melekat pada Allah. Karena kekuatan kita adalah pada Allah. Ya, ini adalah inti kekuatan kita. Ini harus begitu kita berbicara pernikahan Kristen, gambar ini harus yang ada di dalam otak kita, keluar celing gitu ya. Jadi paling realnya apa contohnya? Paling realnya adalah saat teduh tetap harus itu sesuatu yang diperjuangkan. Ya. Kalau Anda sudah nggak bisa apa-apa, nggak saking repotnya ya, entah itu pekerjaan, entah itu yang ibu-ibu dengan anak ya, entah itu repotnya apa, paling tidak saat teduh itu sesuatu yang harus dipertahankan karena itu adalah jantung pernikahan Anda. Ya, jadi suami harus menolong di dalam kesibukan istri, di dalam memelihara anaknya, suami menolong supaya si istri ini tetap bisa saat teduh.
Ya, demikian istri harus mengingatkan suami supaya suami paling tidak saelek-elek ya, tetap saat teduh. Ya, ini masukkan di dalam alam bawah sadar Anda ya, karena ini kekuatan kita. Di luar Kristus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Lanjut. Nah, garis otoritas ini juga yang harus tetap kita pegang kalau kita supaya pernikahan kita tetap kokoh ya. Ini mulai 0 sampai nanti kita meninggal salah satu ya, garis otoritas ini yang tetap harus kita jaga ya. Hanya suami yang tunduk pada Kristus itulah yang bisa mengasihi istri ya. Kalau kita tidak tunduk pada Kristus akan sulit mengasihi istri yang cerewet, sulit mengasihi istri yang menghabis-habiskan uang, mengasihi istri yang sukanya mengkritik, sukanya gosip gitu ya. Hanya kita yang tunduk pada Kristus yang akan bisa mengasihi istri yang demikian. Ya, jadi ini garis otoritas tetap harus dijaga. Ya, jaga juga jangan sampai anak-anak ada di dalam anak-anak yang mengatur kita. Ya, kita anak-anak itu ada di dalam otoritas kita. Ya, ini saya cuma mengingatkan saja. Lanjut. Ya. Nah, ini juga jadi teman-teman ini blueprint-nya Allah itu sudah ditetapkan seperti ini ya, sikapnya. Teman sebagai suami, teman-teman tidak usah meributi si istri itu tunduk atau tidak. Ya. Bagian suami sudah konsentrasilah pada mengasihi ya. Entah mengasihi, konsentrasilah pada itu. Entah istri itu tunduk atau tidak, kasihilah. Demikian juga istri tidak usah meributkan apakah suami mengasihi atau tidak. Yang penting hormatilah, tunduk. Ya. Nah, teman-teman konsentrasilah pada masing-masing bagiannya, tidak usah meributi pasangannya. Nah, kalau itu terjadi, maka ini seperti puzzle ya. Saya sering mencontohkan ini seperti puzzle. Puzzle itu ada yang yang menonjol, ada yang tekung ya. Nah, kalau ini digandengkan maka akan lengkap ya, akan utuh ya. Jadi teman-teman cukup masing-masing konsentrasilah pada sendiri ya. Kalau suami itu mengasihi istri, itu akan memudahkan si istri untuk tunduk pada suami. Juga kalau si istri itu tunduk pada suami, maka itu akan memudahkan suami itu mengasihi istri. Ya, ini kalau saya lebih menekankan ini lebih kepada sikap, ya, sikap hati mengasihi. Jadi mungkin istrinya cerewet, mungkin istrinya ngedumel terus, mengeluh terus, istrinya tidak bisa melayani dengan baik, yang tetap dijaga sikap hati. Ya, saya mengasihi gitu ya. Nah, juga si istri, mungkin suaminya tidak bisa mengambil keputusan, suaminya tidak bisa bekerja dengan baik. Yang tetap dijaga sikap hati. Ya, saya tetap menghormati dia sebagai suami saya. Saya tetap menghormati dia sebagai pimpinan saya. Nah, ini dari awal pernikahan sampai nanti kakek nenek ini tidak berubah ya, karena inilah blueprint-nya Tuhan. Blueprint-nya Tuhan, sikap yang harus dimiliki ini. Ya, jadi itu adalah pokok-pokok yang terus harusnya menjadi dasar yang kita pegang terus ya, mulai dari 0 sampai nanti kita kakek nenek ya. Lanjut. Nah, teman-teman mungkin sudah ada yang menikah belasan tahun ya, atau sudah 10 tahun dan mungkin lebih 5 tahun ya. Cinta masih relevankah bicara soal cinta? Ya. Cinta itu telah aus karena persoalan, cinta itu telah hambar karena kebosanan ya. Saat pacaran jatuh cinta saat pacaran itu jatuh cinta ya, tetapi setelah menikah itu harusnya membangun cinta. Ya, jadi cinta itu sebetulnya kan perasaan ya. Kalau kita mengandalkan perasaan, maka perasaan itu akan mudah aus karena persoalan. Ya. Tetapi juga perasaan itu akan mudah hambar karena rutinitas dan kebosanan. Ya. Dan makanya ketika pacaran kita mungkin jatuh cinta. Nah, sekarang ketika menikah kita jangan jatuh cinta lagi, tetapi membangun cinta. Ya, mari kita membangun cinta. Nah, kemudian saat pacaran mungkin cinta itu buta. Nah, setelah menikah cinta itu melihat
kemudian menerima. Jadi cinta itu masih relevan ya, entah dulu Anda pacaran maupun sekarang yang sudah menikah sampai sekian tahun. Sekarang mari jangan jatuh terus, tetapi mari bangun. Jangan buta terus, mari melihat dan melihat apa yang ada dan menerima apa yang dilihat. Oke, lanjut. Ya, teman-teman. Jadi yang penting juga bagaimana kita bisa mempertahankan pernikahan. Ya, ini ada Steinberg ini dia memberikan teori tentang cinta. Ya, jadi cinta itu harusnya didukung oleh 3 hal, 3 pokok. Ya, yang pertama passion. Ya, passion itu adalah ketertarikan kita secara fisik ya atau kegairan seks ya. Ini harus ada dan harus tetap dijaga ya. Mungkin kalau pada awal pernikahan ini mudah ya kita karena istrinya masih kinyis-kinyis, masih langsing begitu ya, suaminya juga masih gagah gitu ya, perutnya belum buncit, perutnya masih belum melentis gitu ya. Kita sehingga bisa mudah tertarik ya juga karena pernikahan pertama mungkin sangat masih menyukai seks ya, menikmati seks ya. Tetapi ini ketika tahun-tahun berikutnya mungkin ini akan sulit bisa menjaga passion ini. Tetapi kalau kita ingin bahwa pernikahan itu tetap dijaga, maka passion ini harus tetap dijaga. Ya, kita harus menjaga trik-triknya supaya tetap passion ini tetap ada. Ya, jadi termasuk nanti bagaimana kita tetap menjaga penampilan, ya istri maupun suami, bukan istri aja yang harus tetap langsing ya, tetapi atau tetap harus bersih, tetapi suami juga demikian. Ya, kemudian yang kedua, yang atas itu intimacy. Intimacy itu adalah kedekatan secara emosi. Ya, jadi bisa gelenian, bisa nyaman bercerita apapun, ya bisa berbagi perasaan apapun, tetapi juga mempercayai pasangan. Ya, ini juga perlu dijaga karena makin lama makin tahun, maka kita semakin menjadi biasa dengan pasangan kita ya, sehingga akhirnya tidak ada deg-degan lagi, tidak ada sukacita bisa curhat begitu ya, omongannya cuman masak apa. Terus papanya bilang nanti aku lembur, ya itu kan sehari-hari gitu aja, sehingga tidak ada ikatan emosi ya. Kemudian bagian yang ketiga adalah komitmen. Nah, komitmen ini yang harus tetap, terutama ini yang terus harus kuat ya, karena apa? Komitmen ini artinya entah kamu sakit atau tidak sakit ya, kamu tetap menjaga, tetap setia. Ya, entah kamu bisa melakukan kewajibanmu atau tidak, ya saya tetap setia. Ya, komitmen. Nah, ketiga hal ini yang harus tetap kita jaga, ya, karena inilah yang menopang cinta kita. Kalau kita tidak berkomitmen, maka mungkin ketika istri kita sudah tidak menarik lagi secara seks, ya kita mudah saja berselingkuh, ya. Atau ketika kita tidak menjaga intimacy, ya komitmen itu rasanya hambar ya, komitmen saja tetapi tidak ada sesuatu yang indah di dalam pernikahan itu. Ya, juga ketika tidak ada intimacy, maka passion tadi, seksual tadi hanya secara seksual tadi saja ya, si istri merasa wah aku hanya diperalat saja nih. Kalau si suami butuh saja yang baik-baik samaku gitu ya. Jadi maka ketiga ini yang harus dijaga mulai dari awal pernikahan sampai nanti ketika kita kakek nenek ya. Nah, ini adalah yang menopang hidup pernikahan kita. Oke, lanjut. Ya, merawat cinta ya. Jadi tadi kalau kita belajar cinta itu perlu dirawat. Ya, bagaimana merawat cinta? Yang pertama adalah penerimaan dan pemberian maaf. Ya, penerimaan ya kita harus belajar menerima ya karakter-karakter kita mungkin pada awal-awal pernikahan itu sulit menerima karakter, tetapi juga bukan berarti di dalam pertengahan pernikahan itu kita mudah menerima karakter. Enggak.
Karena di dalam perjalanan pernikahan itu karakter-karakter kita juga bisa berubah ya. Makanya kalau tadi kita tidak semakin bertumbuh di dalam Kristus, maka karakter-karakter kita bisa jadi misalnya ya, dulu kan tidak ada pemicu anak misalnya ya, juga di dalam pekerjaan tidak ada tekanan. Tetapi kemudian ketika pekerjaan itu sangat jabatannya makin tinggi, makin banyak tekanan, sehingga kita mudah emosi dan lain sebagainya. Nah, di sini merawat pernikahan kita perlu belajar menerima karakter, ya, menerima karakter pasangan kita. Kita kalau toh itu tidak bisa berubah ya berarti ya kita menerima itu. Ya, saya ingat salah satu saya dengan Mas Gun ya. Mas Gun itu karena dulu tidak dibiasakan, mungkin tidak biasakan di keluarganya kalau pergi pamit ya, pamit rinci kemana mau apa begitulah. Ya, saya sukanya pamitnya rinci. Kalau saya mau pergi, saya pamit. Saya pergi jam segini. Sebelumnya saya sudah bilang pergi jam segini, kira-kira pulang jam segini. Saya akan ketemu dengan orang ini, yang akan saya lakukan ini. Itu saya biasakan. Nah, saya menginginkan Mas Dun seperti itu. Nah, tetapi pernah saya bilang begitu dan ada persoalan dengan dia ya karena dia merasa tidak nyaman. Kok harus kayak lapor begitu ya. Ya oke, ya dia sudah berusaha sih ada perubahan-perubahan. Tetapi tetap tidak seperti yang saya inginkan. Ya. Ada keinginan pada saya begini, ada dorongan pada saya, wah, ya wes lah, nek dikandani ora iso ya wes lah. Aku karepmu, ada dorongan seperti itu. Tetapi kemudian saya berpikir justru itu tidak akan membangun pernikahan kami. Maka saya cari akal. Akalnya bagaimana ya? Ya, saya cari akal begini. Kalau pagi kan kami berdoa ya. Pagi berdoa saya akali. Kalau berdoa saya tanya, oke, saya ingin mendoakan pagi apa saja yang akan dilakukan hari ini. Jadi apa saja ya hari ini acaramu ya, gitu ya. Apa saja yang kamu lakukan? Apa saja acaranya? Ya, dari situ saya jadi tahu ya. Jadi saya mendoakan tapi jadi saya juga tahu lebih rinci. Jadi hari itu dia melakukan apa saja. Ya, itu salah satu contoh menerima. Ya, jadi kalau toh pasangan kita sudah mengatakan kepada pasangan kita, tetapi pasangan kita tidak bisa berubah, ya kita akan belajar untuk menerima. Dan pemberian maaf, ya pemberian maaf ini adalah harus yang ini adalah modal kita ya, karena kalau kita tidak kaya dengan maaf maka akan banyak luka. Ya. Kemudian memberi dan bukan menuntut. Mari kita membiasakan memberi, bukan meminta. Ya, meminta waktu, meminta perhatian, meminta meminta pengertian. Tetapi kitalah yang memberi, ya, bukan menuntut. Ya. Saya ingat juga dengan kalau soal memberi ini ya. Jadi kalau saya kan suka durian ya, Mas Gun nggak suka durian. Jadi apa yang dia lakukan, ya dia memang nggak suka, tetapi dia mengusahakan ya, suka memberikan kadang-kadang mendem durian, kadang-kadang walaupun dia tidak bisa milih durian, tetapi dia memberi mencoba memberikan mengusahakan untuk memberi ya. Jadi kita perlu untuk terus belajar di dalam merawat ini memberi, kreatif ya, kreatif memberi. Kemudian pujian. Ya kadang-kadang ini bermasalah terutama bagi laki-laki ya. Kadang-kadang yang penting kan saya sudah melakukan kebaikan. Yang penting kan saya sudah membuktikan saya mencintai ya. Tetapi ya perkataan perbuatan itu penting ya, tetapi perkataan itu akan menyempurnakan ya. Jadi mari membiasakan memberikan pujian. Pujian apa? Pujian apa yang dilakukan oleh suami atau pasangan kita. Ya, kita mengatakan, terima kasih sekali ya kamu sudah menjadi ibu yang baik ya, atau kepada suami kita, wah kamu adalah suami yang bertanggung jawab, saya merasa aman loh denganmu. Nah ini perlu terus ditingkatkan dan ditumbuhkan. Kemudian waktu kebersamaan ya terus supaya berpacaran itu tetap ada, entah itu tahun keberapapun kita berpacaran tetap ada sentuhan dan romantis. Sentuhan harus dibiasakan supaya sentuhan itu bukan hanya tanda kalau kita menghendaki seks ya, tetapi sentuhan itu ya memang itu kebiasaan itu pernyataan romantis kita ya. Ya itu adalah tentang merawat cinta.
Ya, kadang-kadang yang kami lakukan dulu, saya di dapur gitu ya, Mas Kun tiba-tiba dari belakang memeluk, mencium gitu ya. Atau kadang-kadang dia sedang persiapan begitu di ruang persiapannya ya, saya datang, saya peluk dari belakang, saya cium dari belakang. Ya, itu perlu dibangun untuk merawat cinta. Ya. Ini sudah 11.50. Mau tanya jawab dulu? Ya, kalau ada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan bisa ketik di kolom chat atau menyalakan mikrofonnya menanyakan langsung kepada Mbak Mona. Sementara di kolom chat belum ada Mbak Mona. Oke, belum ada, kita lanjut. Iya, boleh. Semoga tidak tidur semua ya teman-teman ya. Bangun, bangun, bangun. Ya, oke, kita lanjutkan aja. Silakan. Lanjutkan. Bangun, bangun. Ya, mungkin ada pertanyaan ya, masa rawan tahun pernikahan itu kapan? Begitu ya. Ya, sebetulnya memang ada masa-masa yang lebih khusus ya, masa rawan ya. Tetapi sebetulnya semua tahun itu bisa menjadi masa rawan ya. Kenapa? Karena kita kalau dari 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan bahwa iblis itu berkeliling untuk mencari yang dapat ditelannya. Jadi sebetulnya kapan saja tahun pernikahan kita, kalau kita tidak menjaga, merawat, maka iblis itu akan mencari lubang untuk menjatuhkan kita, untuk merusak kita. Ya, mengapa si jahat itu suka merusak pernikahan? Kalau kita lihat contoh-contoh di dalam Alkitab, ya pernikahan itu banyak dirusak. Karena apa? Efektif sekali. Karena apa? Kalau kita merusak pernikahan, maka bukan hanya suami istri yang rusak, ya, tetapi anak-anak kita yang rusak. Anak-anak kita juga rusak. Ya. Kalau anak-anak kita rusak, maka generasi selanjutnya juga rusak. Ya, jadi efektif sekali, makanya iblis ini merusak pernikahan ini efektif sekali. Karena merusak dua, tapi dampaknya banyak. Ya, jadi makanya kalau kita lihat Daud sedemikian rupa itu dia dirusak juga di dalam pernikahannya. Ya, Salomo dirusak juga di dalam pernikahannya. Ya, karena itu masa rawan itu apa? Kayak kalau menurut saya ya semua sebetulnya rawan kalau kita tidak menjaga diri, ya kita tidak menjaga. Oke, lanjut. Nah, kita akan masuk di dalam tahun-tahun pernikahan. Ya, tahun-tahun pernikahan ini tahun pertama. Tahun pertama apa saja yang terjadi ya? Yang itu yang sulit di dalam tahun pernikahan yang pertama itu adalah penyesuaian. Ya, karena apa? Biasanya kita sudah punya ekspektasi ya. Wah, nanti kalau saya menikah, saya begini, begini, begini. Ya, ini biasanya masih harapan-harapan ya. Apalagi kalau yang suka nonton drama-drama atau membaca novel-novel begitu ya, itu harapan tentang pernikahannya tinggi. Nah, ini biasanya terjadi masalah karena apa? Ternyata antara harapan dan kenyataan itu berbeda ya. Harapannya dulu kalau menikah itu bisa curhat lama, bisa mendengar begitu ya. Ya, tetap waktu pacaran bisa begitu, tetapi ketika menikah ya suami nggak akan tahan ya kalau berlama-lama mendengar istrinya ngoceh terus ya gitu ya. Kemudian juga penyesuaiannya dari lajang menjadi hidup berdua. Kalau dulu bebas ya, kita mau jalan dengan teman-teman kita mau makan jajan, mau apa bebas ya. Tetapi ketika berdua sekarang tidak sebebas dulu. Ya, ini saya waktu-waktu pertama ini jadi masalah juga merasa, waduh, saya terkukung nih. Dulu saya kerja di Jakarta itu kalau pas hari Sabtu gitu saya sukanya lihat pameran kemana-mana gitu ya, lihat pameran, menikmati ke toko-toko gitu ya. Ya, jadi ketika menikah, waduh ini kebebasan saya dirampas ini. Ya itu jadi kemudian juga kita dengan berelasi dengan orang lain pun juga berbeda ya. Kalau dulu kita memang misalnya dengan lawan jenis kita bisa sebebas bisa misal enak begitu ya, tetapi sekarang kita harus punya batas-batas ya. Batas jam berapa kita tidak batas-batas waktu, batas-batas kedalaman berbicara dengan lawan jenis ya. Kemudian perubahan garis otoritas ya. Kalau dulu kan kita waktu berpacaran kan tidak harus
tunduk kepada si pacar kita ya, tetapi sekarang kita harus tunduk gitu ya. Juga si suami dulu tidak punya otoritas yang di atas, tetapi sekarang harus punya otoritas di atas, harus bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya. Nah, ini perubahan-perubahan ini kadang-kadang menjadi kesulitan bagi kita ya. Kemudian juga peran dan tanggung jawab baru. Ya, misalnya suami harus bertanggung jawab ini menafkahi istrinya ya. Kemudian si istri harus bertanggung jawab juga ini melayani suaminya ya. Mungkin kalau dulu berangkat kerja langsung kerja saja, makan sudah disiapkan ibu ya. Sekarang harus bangun lebih pagi, nyiapkan suami dan sebagainya. Jadi ini tugas tanggung jawab baru yang tentu tidak mudah. Kemudian kebiasaan ini kebiasaan yang dibawa dari rumah orang tuanya sangat berbeda. Ini mungkin dulu banyak tidak kita ketahui, ya, tetapi juga karakter ini bisa berubah, bisa jadi dulu karakter yang disembunyikan. Sekarang baru muncul, itu bisa jadi seperti itu. Tetapi bisa juga karakter ini bukan disembunyikan, tetapi karakter baru yang baru muncul karena ada pencetus, begitu, ya, karena ada pencetus. Misalnya dulu kalau di rumah nggak bisa marah ya, karena harus tunduk pada dimarahi bapak ya, oke, inje gitu ya, nggak bisa berani. Tetapi ketika sekarang menjadi suami, ketika ada kemarahan sudah di kantor capek gitu ya, kemudian baru pulang kantor istrinya sudah lapor, Pak tadi di kantor begini-begini, kemudian saya pulang kantor rumahnya begini-begini. Wah, ini suaminya capek. Ya, kemudian bisa ini jadi pencetus, bisa marah ya. Dan kalau itu dipupuk maka kemarahan tadi bisa semakin besar. Karena dia pemegang otoritas yang tertinggi, dia bisa melakukan apapun terhadap istri dan terhadap anak-anaknya. Ya, sehingga kemarahan di kantor bisa jadi dilontarkan kepada si istri dan anak-anak. Nah, ini karakter bukannya disembunyikan, enggak. Tetapi ini karakter yang baru muncul karena ada pencetus, ya, karena ada tekanan-tekanan. Nah, ini di tahun-tahun pertama kita akan banyak menjumpai seperti ini. Ya, kemudian juga penyesuaian dengan keluarga besar, ya, terutama kalau mungkin ada yang masih tinggal di rumah orang tua dan lain sebagainya, tentu ini butuh penyesuaian. Nah, kemudian juga kalau kalau istri langsung hamil ya, hamil sehingga, dan kalau hamilnya itu tidak mudah, maka ini tentu sesuatu yang sulit ya, karena satu, dia harus menyesuaikan dengan pasangannya, dengan rumah tangga, tetapi juga harus juga menyesuaikan dengan tubuhnya. Nah, ini tidak mudah ya, ketika kalau langsung hamil ya. Lanjut. Nah, bagaimana mengatasinya? Ya, teman-teman perlu yang di dalam pernikahan pertama, awal pernikahan atau mungkin yang belum ya, buatlah nilai-nilai keluarga yang akan dibangun. Ya, nilai-nilai keluarga yang akan dibangun itu apa? Misalnya keluarga yang akan kami bangun, satu ya, misalnya ini ya, satu, keluarga yang takut akan Allah dan beribadah kepada Allah. Ya, kemudian dua, misalnya ya, keluarga yang menjunjung tinggi otoritas, integritas, yaitu kejujuran dan keterbukaan. Ya, misalnya tiga, keluarga yang berkomitmen menjaga kesatuan. Ya. Empat, keluarga yang menjadi berkat bagi orang lain. Nah, ini buatlah nilai-nilai ini ya, supaya tahu apa yang dikerjakan di dalam keluarga itu. Jadi bukan hanya ribut begitu ya. Kemudian yang kedua, nikmati kalau Anda belum punya anak, nikmati ini kebersamaan dan membangun intimasi emosi spiritual maupun seksual ya. Mumpung ya. Jadi berpuas-puaslah melanjutkan berpacaran Anda ya. Banyaklah waktu menikmati berdua, gelmian ya, kemudian menikmati mengeksplor. Kalau dulu berpacaran harus menjaga diri, tidak boleh melakukan hubungan seks ya. Sekarang puas-puaskanlah di sini melakukan hubungan seks, mengeksplor semua hal di situ ya. Jadi di sini kalau belum ada anak ya,
Kemudian di sini ada juga yang penting belajar berkonflik ya. Nanti di tahun-tahun selanjutnya itu akan banyak konflik ya, akan banyak konflik-konflik. Maka sebetulnya di tahun pertama ini belajarlah berkonflik. Ya, jadi konflik jangan dipendam, ya, jangan dipendam, jangan takut atau jangan dihindari, tetapi hadapilah konflik. Jadi kalau ada yang nggak suka, katakan nggak suka, nyatakan nggak suka. Tetapi juga mencari, kemudian jangan hanya konflik padu tok, kemudian terus pisah, terus maksudnya terus diem-dieman, enggak, tetapi coba belajar untuk mencari solusi. Jadi tahun pertama ini banyaklah untuk melatih berkonflik. Ya, jadi justru kalau ada yang nggak suka nyatakan, ya, kalau ada kemarahan coba nyatakan, belajarlah di sini supaya kita, karena apa di sini? Nanti tahun-tahun berikut kan ada anak-anak ya. Nah, kalau ada anak-anak ini kalau ada konflik akan mempengaruhi anak-anak. Jadi tahun pertama ini tahun adalah belajar, konsentrasilah belajar berkonflik ya supaya nanti semakin mahir di tahun-tahun yang selanjutnya. Jangan justru menyimpan kemarahan, luka-luka di sini ya. Karena kalau menyimpan di sini nanti akan menjadi bom yang akan meledak di sekitar tahun kelima. Ya. Jadi justru jangan dibiarkan tersimpan di sini ya. Kemudian dalam keberbedaan, kalau ada keberbedaan, coba fokuskan pada hal yang sama dan kembangkan ya. Misalnya sama-sama suka nyanyi, ya kembangkan itu nyanyi, ya nyanyi berdua. Atau kalau suka nonton bioskop, ya fokuslah itu nonton bioskop. Atau kalau suka masak, ya fokuskan. Jadi fokus pada hal yang sama, yang bisa dibangun, sehingga nanti yang tampak menarik itu yang sama itu. Jadi yang berbeda-beda itu tertutupi oleh hal yang sama. Kemudian sadari bahwa ini memang sedang berproses. Ya, jadi kalau memang dia belum bisa jadi suami, ya itu sedang memang berproses, kita sedang belajar. Kalau memang belum bisa jadi istri, belum bisa masak, ya dia sedang berproses. Ya. Kalau dia belum bisa mengambil keputusan, ya dia sedang berproses. Ya. Jadi sadari bahwa ini memang sedang berproses. Ya, kalau Anda sedang persiapan memiliki anak, ya ini ya kalau kita kan pengen bibit unggul ya, maka persiapkan dengan baik, jaga kesehatan, makan bergizi, olahraga yang baik ya, supaya apa, sel telurnya itu sel telur yang sehat yang baik ya, kemudian juga spermanya itu adalah sperma yang baik ya, sehingga nanti anak yang lahir itu adalah bibit unggul ya, kemudian juga jaga emosi dan lain sebagainya. Ini dalam tahun pertama persiapan pernikahan. Oke, lanjut. Atau ada pertanyaan dulu kah? Tadi sebelum pacaran tunangan terbiasa chattingan berdua sampai larut malam. Setelah nikah nggak mungkin. Jadi pertanyaannya apa? Atau sebentar. Tanya bagaimana kalau saya bukan yang termasuk romantis? Ya, bukan termasuk romantis itu bisa karena memang keluarganya dulu keluarga asal tidak demikian, tetapi juga bisa karena tipenya. Ya. Tetapi romantis ini bisa dilatih. Ya, bukan berarti kalau tidak bisa romantis akan tidak romantis terus. Tidak romantis itu bisa dilatih. Ya, saya bukan tipe orang yang romantis. Karena saya flekmatik. Ya, dulu Mas Gun sering kangen saja, saya nggak kangen. Ya, Mas Gun juga bukan tipe yang romantis sekali karena dia keluarganya bukan keluarga yang romantis. Ya, tetapi kami melatih. Pertama memang kaku, ya kata-katanya itu kaku. Misalnya ngomong aku sayang kamu, begitu tuh kaku. Ya tetapi nggak apa, itu dibiasakan. Ya kemudian juga untuk meluk itu kaku. Ya tetapi yang di pikiran saya adalah saya akan melatih, gitu ya. Jadi kami latih berkata-kata yang romantis, kami berlatih chattingan yang romantis, begitu ya. Kemudian kami berlatih untuk kadang-kadang di rumah itu nggak ada apa-apa gitu, ketemu ya saya cium gitu ya kan. Mas kadang-kadang saya di dapur itu tiba-tiba mencium gitu ya. Kalau
chatting-chattingan kalau kita sedang tidak ada bersama-sama juga melatih itu chattingan yang romantis begitu ya. Ya buktinya kalau buktinya ya ada bukti itu ya kadang-kadang di suami istri itu nggak romantis, tapi ketika ada selingkuhan itu bisa loh romantis, bisa loh yang ya, bisa loh mah pakai mah itu bisa loh. Berarti kan sebetulnya romantis itu asalnya dari mana? Asalnya dari hati kan ya, dari cinta yang dikembangkan. Ya. Ya, itu. Jadi romantis itu bisa dilatih. Ya, coba dilatih. Ya. Dan kalau latih bisa janjian ini sama pasangannya ya, yuk kita latihan. Tapi jangan diketawakan ya. Jadi kalau ini suaminya sedang latihan romantis ya jangan diketawakan ya, tapi dinikmati gitu ya. Ya, itu romantis. Kemudian sebelum pacaran Tadi Mbak pertanyaan yang dari Mas Suryono itu kalau terbiasa chattingan sampai larut sudah jadi suami istri terus masih chattingan dengan teman-temannya sampai larut. Pasangannya kan rasa bagaimana? Nah itu mengatasinya bagaimana? Setelah nikah nggak mungkin chattingan kan serumah. Salah satu serumah nggak mungkin chattingan, tetapi kadang-kadang kan berjauhan ya. Misalnya suami kerja, istri di rumah. Nah, kita bisa chattingan di situ. Mah, sedang masak apa? Begitu ya. Nah, itu kan bisa chattingan seperti itu. Ya, jadi ketika si istri di mana, suami di mana itu bisa chattingan ya, bisa bisa apa menyelipkan kata-kata romantisnya kan ya. Ya. Salah satu pasangan jadi terbiasa chat sehingga bisa chat saja dengan teman-teman sampai larut malam. Pasangannya jadi merasa gimana, bagaimana mengatasinya. Ya. Ya, kalau tadi ya bisa tetap bisa chat kalau chattingan itu bisa pas tadi tidak pada apa di rumah. Tetapi kalau di rumah ya kan enggak usah chattingan, kan bisa langsung ngomong kan. Ya bisa sambil bisa ngomong sambil mungkin lendet-lendet sambil ngomong begitu kan supaya si pasangannya tadi tidak merasa bagaimana ya kan. Ya di rumah ada orangnya kok yang ngomong langsung tuh dengan orangnya gitu ya. Ya jadi itu kalau di rumah ya ngomonglah langsung. Jangan karena tidak bisa ngomong langsung justru chattingan dengan orang lain. Ya kira-kira demikian. Bukan begitu Mbak Mona. Nah, Jadi ini kan sebelum jadi pacarnya itu kan terbiasa chattingan sampai malam. Terus jadi pacarnya, tunangan itu juga chattingan biasa chattingan sampai malam. Kemudian setelah menikah kan tidak mungkin chattingan sampai malam kan serumah begitu loh. Tetapi salah satu pasangannya ini menjadi kecanduan mungkin begitu ya. Sehingga tetap chattingan, nyari-nyari teman chatting sampai larut malam. Sementara yang satu enggak gitu. Nah, ini menjadi apa ya melukai atau membuat perasaan yang apa yang satunya itu enggak enak dengan kok pasanganku kok tetap chattingan sampai malam dengan siapa dan lain sebagainya. Nah, mengkomunikasikannya atau mengatasinya gimana? Ya. Ya, jadi kalau tadi belajar berkonflik tadi ya, belajar berkonflik berarti belajar berani mengemukakan. Ya, mengemukakan mungkin istrinya ngomong kok saya merasa ya tidak kok saya merasa ketika saya sendiri papa itu justru chattingan dengan orang lain, saya kok merasa tidak dianggap ya. Begitu. Kalau saya boleh ngomong keinginan saya pengen loh justru ketika kita berdua itu kita ngomong-ngomong berdua. Nah, itu justru diungkapkan, ya jangan dipendam. Nah, justru yang penting adalah cara mengungkapkannya. Ya, cara mengungkapkan itu akan berpengaruh berbeda sekali. Misalnya, papa chattingan terus tuh aku dianggap. Ayo, besok aku ya, ayo. Ya, itu tentu akan menjadi breng ya. Tetapi kalau kita misalnya, Pak, kok saya merasa ya, kalau saya ada di dekat papa justru chattingan terus, saya kok merasa tidak dianggap ya, tidak merasa tidak tidak diperlukan.
Saya pengen loh sebetulnya kalau kita berdua, ada berdua, kita justru ngomong-ngomong. Nah, ini kalau kita mengungkapkan begitu, nah kita mungkin pasangan lebih enak ya menyampaikannya. Gitu. Ya. Mungkin bisa disambung juga. Nah, Papa merasa apa tuh kesulitannya Papa ya? Kenapa maksudnya kalau bisa saya bantu, kenapa Papa malam sampai malam itu tetap chattingan dengan orang lain begitu. Nah, itu lebih baik disampaikan. Karena kalau tidak disampaikan itu akan terus menumpuk menjadi luka ya. Yang satu menjadi luka, yang satu semakin kecanduan dan mungkin karena kalau suaminya tidak menyampaikan mungkin tidak merasa itu sebagai persoalan. Ya. Ya, suami istriku enak-enak saja kok, enggak apa-apa. Nah, mungkin begitu, karena itu perlu disampaikan. Oke, begitukah, Sur? Sudah menjawabkah? Ya, terima kasih Mbak Mona. Oke, ya. Bisa lanjut? Ya, saya lanjutkan ya. Ya, tahun ke-1 dan ke-5 ini adalah tetap penyesuaian karakter ya. Penyesuaian karakter ini terutama karena di sini akan banyak kesulitan-kesulitan. Mungkin karena konsentrasinya adalah membangun ekonomi, ya, ekonomi keluarga, kemudian juga kalau ada anak-anak masih kecil, ya itu tentu akan ada karakter-karakter yang dimunculkan kalau tidak dikelola dengan baik, itu karakter-karakter yang terpendam itu justru muncul. Ya, jadi misalnya istri itu punya kecenderungan daya tahan stresnya rendah begitu ya. Ya, ketika punya anak itu bisa ketika punya anak itu bisa mengalami apa namanya? Aduh, kok hilang. Jadi stres karena anak ya, stres karena habis melahirkan. Aduh, hilang ya. Siapa yang ingat ya istilahnya? Tiba-tiba hilang. Yang punya anak kecil. Baby blues. Baby blues. Ya, oke, ya, baby blues ya. Gitu. Jadi dan kalau suami tidak memahami ini bisa jadi keributan-keributan. Ya, juga di sini karena si istri sedang belajar menjadi ibu, ya, suami juga belajar menjadi ayah, ya ini kadang-kadang karakter-karakter yang dulunya tidak ada bisa muncul. Nah, ini perlu penyesuaian-penyesuaian karena perubahan. Yang dulu tidak menjadi konflik bisa ada konflik-konflik baru. Ya, kemudian di tahun ini adalah membangun ekonomi keluarga, ya. Jadi mungkin kalau yang dulu awal pertama belum punya rumah, kontrak rumah, mungkin sedang membangun, mungkin nyelengi untuk rumah, ya, nyelengi untuk anak dan lain sebagainya. Kemudian persiapan memiliki anak, ya. Kemudian juga di tahun ini menjadi orang tua anak balita. Nah, mungkin persoalannya adalah tadi ya, anak balita ini tidak mudah sekali perawatannya karena sangat rentan. Kemudian juga mungkin kalau keduanya bekerja adalah harus ada pilihan-pilihan pengasuhan anak. Ya, mungkin istrinya tidak bisa seperti dulu lagi bekerja dan mungkin di sini ada keputusan-keputusan yang perlu diambil. Apakah istri akan tetap bekerja atau istri akan berhenti untuk konsentrasi membesarkan anak sampai usia tertentu. Ya, karena ini anak ada di dalam masa golden age ya, jadi anak di mana di situ anak pembentukannya itu sangat dipengaruhi. Ini di usia 5 tahun ini. Kalau kita bisa menangani usia 5 tahun, maka tahun-tahun berikutnya kita lebih mudah menangani. Tetapi ketika kita salah menangani di usia 5 tahun ini, maka akan ada kesulitan-kesulitan di tahun berikutnya. Karena itu sebetulnya pada masa anak 5 tahun golden age ini, ya, si istri perlu betul-betul memikirkan, ya, apakah dengan pekerjaan itu dia tetap bisa menolong anak ini dengan maksimal. Ya, perlu mengevaluasi lagi apakah saya tetap bekerja di tempat yang sama atau merubah pekerjaan yang lebih bisa dengan anak atau untuk sementara saya berhenti dulu. Nah, ini perlu diskusi-diskusi pada waktu ini supaya kita tidak kehilangan masa golden age ini. Karena kita tidak bisa kembali ya di sini. Nah, bila belum memiliki anak, ini tentu ada tekanan-tekanan ya dari pihak-pihak lain. Kalau tahun pertama mungkin belum ada, tetapi ketika tahun 5 ini akan mulai ada tekanan-tekanan.
Lanjut. Nah, bagaimana kita mengatasinya? Ya, ini karena tadi ya suami mungkin sedang konsentrasi mencari uang, begitu ya. Kemudian ibu ini konsentrasi anak, rumah tangga dan lain sebagainya, maka perlu tetap diperjuangkan keintiman emosi. Ya, jadi tetap diperjuangkan bagaimana supaya tetap ada waktu gelemian, gitu ya. Waktu gelemian, waktu curhat, waktu guyonan, waktu gojek-gojekan, begitu ya. Tetapi juga keintiman spiritual. Tetap usahakan punya waktu berdoa bersama. Ya, ini tetap perlu diperjuangkan. Karena masa ini tentu tidak mudah, terutama bagi ibu. Ya, tidak mudah sekali dengan anak-anak kecil, apalagi ibu yang bekerja. Sangat tidak mudah. Ya, dan ini biasanya akan terjadi konflik-konflik. Mungkin kalau bapaknya itu tidak yang peka, bapaknya itu pulang kerja bisa baca koran, minum teh, gitu ya. Istri begitu pulang kerja, wah langsung sudah mau pulang kerja sudah mikir nanti masa apa, anaknya gimana dan lain sebagainya. Sehingga ketika itu tidak dimengertiin oleh suami, ini bisa jadi konflik-konflik ya. Sama-sama kerja loh. Kok aku harus menanggung sendiri pekerjaan rumah dan anak-anak? Karena itu perlu pembagian tugas rumah tangga maupun merawat anak. Nah, bila belum punya anak di sini, maka perlu ya melakukan pemeriksaan-pemeriksaan. Ya, jadi suami istri bisa sepakat supaya keduanya kadang ada masalah-masalah di sini. Kadang istri mau periksa, gitu ya, tetapi suami nggak mau periksa. Yaitu kaitannya dengan harga diri. Nah, itu kadang-kadang bisa melukai istri, ya, karena seakan-akan tuduhannya istrinya yang mandul, ya, suaminya enggak, gitu. Itu ada tuduhan seperti itu. Karena itu kalau memang belum punya anak, buat kesepakatan ya untuk sama-sama mau periksa. Ya. Oke. Lanjut. Ya, ini tahun kelima ke-10, ini tahun yang ya, jadi suami mulai mengembangkan karir. Ya, karir ini bisa jadi dua, karirnya bisa berkembang. Kalau karirnya berkembang berarti makin mapan ya finansialnya ya. Kalau tadi mungkin tahun tadi mulai nabung untuk uang, untuk rumah, ya mungkin di sini sudah bisa rumah dan lain sebagainya. Tetapi kalau karirnya tidak berkembang, ini jadi tekanan bagi suami. Ya, tekanan ekonomi karena mungkin teman-temannya yang lain sudah berkembang, sudah punya rumah, sudah punya mobil, kok ini tidak berkembang gitu ya. Ini bisa menjadi tekanan ekonomi, kemudian menjadi tekanan harga diri. Nah, bagi suami ini peka sekali ya di tahun ini. Nah, di sini tahun sini anak mulai sekolah ya atau anak kelahiran yang kedua. Ya, jadi di sini istri jadi punya dua hal. Yang satu masih baru anak kecil, yang satu mulai sekolah. Ini tentu tidak mudah sekali. Ya, kemudian istri yang bekerja ini juga makin meningkat kesibukannya ya, karena bekerja, tetapi juga ada anak usia balita, anak usia sekolah yang mulai harus sekolah, tentu ini sangat double sekali. Nah, istri yang tidak bekerja juga semakin tenggelam. Bukannya enak ya, istri tidak bekerja ini semakin tenggelam juga di dalam kerepotannya. Dan kalau suami tidak bisa menghargai, ya, ini ada istri bisa merasa tidak punya harga diri, tidak bisa berprestasi, ya, kemudian juga tidak bisa bersosialisasi. Nah, di sini suami istri di tahun-tahun ini sangat rentan dengan kesibukan masing-masing. Kemudian juga anak-anak bisa menjadi fokus ya, tadi ada 2 anak, 3 anak ya. Misal ini bisa menjadi fokus yang meregangkan suami istri. Ya, istri bisa repot dengan anaknya sendiri begitu ya, sehingga tidak lagi mengurusi suami jadi cemburu begitu ya. Sampai itu istri merasa loh anaknya bareng-bareng kok kamu tidak ikut menanggung ya. Suami hanya nuntut aja kok sekarang glombrot, kok sekarang gemuk, itu kamu kok pakai daster terus. Ya. Tetapi tidak memberikan baju indah, tetapi tidak memberikan kesempatan untuk ke salon, tidak memberikan ini loh skincare gitu. Ya, jadi ini kadang-kadang mari kita supaya fokus ke anak tadi tetap tidak merenggangkan ya suami dengan istri. Lanjut. Ya, kemudian perubahan karakter ini karena tadi ya tanggung jawab yang berat, peran, tadi bisa terjadi perubahan karakter yang saya katakan tadi ya. Kemudian rutinitas ini bisa jadi bosen. Ya, jadi tahun-tahun ini harus hati-hati karena pernikahan itu mulai jadi hambar.
biasa, begitu ya. Hamba biasa rutin kok gini-gini aja capek gitu ya. Kemudian kelelahan, kejenuhan ini bisa mendorong untuk mencari pelarian di rumah. Ya. Kalau masing-masing bekerja enak ya bisa lari di rumah, pulang kantor bisa kemana dulu begitu ya. Tetapi kalau yang kasihan ini istri yang tidak bekerja ini ya, sangat sulit untuk melarikan diri. Ya, jadi merasa seperti si Upi ya di rumah ya. Ya, kesibukan masing-masing. Nah, ini bisa menjadi pasangan itu orang biasa, nggak ada getaran-getaran dan lain sebagainya. Oke, bagaimana lanjutnya? Ya, ini tahun-tahun ini adalah tahun-tahun yang rentan dengan perselingkuhan ya. Walaupun sebetulnya perselingkuhan itu bisa terjadi di mana saja sih. Tapi biasanya ini rentannya di sini. Karena apa? Ini masih si istri masih agak muda ya. Si laki juga muda tapi sudah dewasa. Kemudian ekonominya sudah lumayan ya. Jadi ini tahun yang lebih artinya yang rentan untuk apa? Untuk perselingkuhan. Karena tadi ya, suami yang sudah mapan itu sudah bisa percaya diri, sudah bisa nraktir ya, sudah punya kendaraan yang bisa dipertontonkan ya gitu ya. Kemudian yang tidak mapan itu harga dirinya terganggu harga dirinya. Ya, kemudian tidak mendapat penghargaan dari istri. Ya, dia berselingkuh dengan apa? Biasanya yang diselingkuhi adalah orang yang mungkin lebih rendah dari istrinya, gitu ya. Makanya ada istri-istri yang marah karena apa? Selingkuhan suaminya itu kok justru pendidikannya lebih rendah, tidak lebih cantik, ya. Tetapi dia itu adalah orang yang bisa menghargai si suami ini, gitu ya. Kemudian kegagalan menjadi kepala rumah tangga, kepala keluarga, suami itu bisa menjadi pelarian ya untuk berselingkuh. Bosan, jenuh dengan rutinitas, beban tanggung jawab yang berat, butuh refreshing. Ya pertama-tama refreshing aja, pertama WA-WA-an saja. Ya. Nah, perselingkuhan itu tidak langsung terjadi dengan kemudian perzinahan. Enggak, semua dimulai dari awal. Dengan yang awal yang cuman setting saja ya, mungkin cuman makan apa, sedang apa ya, dimulai dengan begitu saja. Ya, kemudian lingkungan kalau lingkungannya banyak yang berselingkuh itu bisa mendorong juga ya. Kemudian pekerjaan dengan pekerjaan yang membuat relasi dekat dengan lawan jenis ya. Jadi dengan itu diketemukan terus begitu ya. Jadi ada klien saya itu berselingkuh karena suaminya ini gaet gitu ya. Gaet kemudian dia berselingkuhnya dengan gaet cewek juga. Jadi karena sering pergi bareng ya itu terjadi perselingkuhan di situ. Kemudian adanya teman-teman yang agresif ya. Mungkin si cowok ini enggak agresif biasa, tetapi ketika ada cewek yang agresif dan istilahnya apa nyonyor-nyonyor kayak gitu ya. Ya ini bisa juga seperti itu. Atau kontak dengan teman mantan ya. Lanjut. Ya, kalau istri, ya ini kalau tidak ada relasi yang intim dengan suaminya dingin, tidak ada penghargaan, tidak ada pujian, begitu ada orang lain yang memuji, kelipuk-kelipuk ya. Atau ada orang yang agresif menggoda. Ya, biasanya di tempat-tempat kerja yang kalau di ruang konseling itu ya, yang cerita itu kadang-kadang laki-laki itu iseng-iseng aja bejo-bejonan gitu ya. Jadi bejo-bejonan ada gelem, wah untung bejo gitu ya. Jadi ada laki-laki, banyak laki-laki di luaran sana yang tadi bejo-bejonan seperti itu dengan teman kerjanya. Ya, suami yang tidak berkenan, ketidakhadiran suami. Ya, kemudian relasi dengan lawan jenis yang intens di tempat kerja atau pelayanan. Ya, banyak perselingkuhan itu singer-singer WL itu banyak perselingkuhan di situ. Ya, atau teman besuk dan lain sebagainya. Ya, itu perselingkuhan. Kemudian bagaimana mengatasi? Ya, itu di tahun-tahun itu yang paling rawan ya dengan perselingkuhan. Nah, di tahun ini bila belum, jadi ini tadi kan 5 sampai 10 ya. Bila belum mempunyai anak bisa memikirkan ya, memikirkan atau memutuskan akan adopsi anak atau tidak. Nah, ini dibicarakan kemudian diputuskan. Ini soal anak ya. Kemudian tetap komitmen memperjuangkan memiliki waktu bersama. Nah, suami ini istri kan banyak, istri bekerja, ada anak, itu kemudian
sangat sulit ya untuk menikmati kehidupan seks ya. Kalau udah capek gitu, capek, nggak ada nikmatnya seks itu. Apalagi kalau nanti suaminya habis melakukan hubungan seks terus tinggal tidur gitu. Wah, habis mandi sepah dibuang gitu ya. Nah, di sini perannya suami menolong ya, ditolong, jangan hanya menuntut. Kamu nih kok kayak debok tuh ya, kok dingin gitu ya. Rasanya aku melakukan hubungan seks dengan debok gitu ya. Debok tahu ya, debok itu batang pohon itu ya. Nah, justru ini ayo suami menolong ya supaya si istri itu bisa menikmati hubungan seks di tengah-tengah kecapeannya seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga suami istri perlu mengenal nih teman kerjanya masing-masing ya. Ini untuk menghindari perselingkuhan. Kemudian di umur ini ayah itu perlu terlibat membangun kedekatan dengan anak-anak ya. Anak-anak yang mengalami masalah fatherless itu anak-anak yang di usia sekitar 5-10 ya itu tidak mengalami kedekatan dengan ayah. Karena itu ayah perlu sekali. Kalau di usia 0 sampai 5 itu anak memang sangat membutuhkan ibu ya. Tetapi umur 5 sampai 10 itu kedekatan dengan ayah itu butuh. Nah, kemudian apalagi yang perlu bangunlah keluarga fun ya, keluarga yang yang gojekan, seneng nyanyi-nyanyi, guyon-guyon gitu ya, perang-perangan ya. Ciptakan keluarga yang demikian supaya tidak dingin-dingin saja. Yang saya lakukan dulu saya pernah dengan Mas Kun itu adakan kompetisi ya, buat humor ya. Jadi tiap pagi makan pagi itu menciptakan humor siapa yang paling lucu. Ya itu untuk guyon-guyonan. Ya, oke, sampai di sini. Ada pertanyaan? Ya. Sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan, teman-teman saya minta untuk menyalakan videonya. Kita mau foto bersama nanti sebelum kalau di akhir ada yang keluar duluan. Yang kita saya. Ini nanti 3 kali ya teman-teman karena ada 3. Berarti ya. Oke, 1, 2, 3. Ya. 1, 2, 3. Untuk slide yang terakhir. 1, 2, 3. Terima kasih. Mungkin teman-teman ada yang menanyakan pertanyaan kepada Mbak Muna. Saya mau tanya Mbak Muna. Ya, silakan. Kan mungkin ada beberapa teman yang mengalami LDM ya, jarang bertemu, mungkin 2 minggu sekali baru berkumpul dengan suaminya, atau suaminya bekerja di luar kota, jadi sebulan sekali baru bertemu gitu. Bagaimana cara membangun kepercayaan dengan pasangan dan membangun hubungan suami istri yang baik kalau posisinya harus jarak jauh gitu? Ya, itu harus diintenskan ya. Diintenskan kontaknya. Ya, kalau sekarang kan mudah ya. Ada WA, ada Zoom. Ya, itu harus diintenskan. Kemudian juga harus membiasakan menceritakan banyak hal, ya. Kemudian juga perasaan dan lain sebagainya. Nah, itu kuncinya ya itu ya, intensito. Tetapi kemudian yang perlu juga mungkin perlu mendoakan ya supaya ada batas waktu sampai suatu saat kita boleh menjadi satu begitu ya. Supaya tidak nanti sampai masa tua kita masih LDR ya. Jadi mungkin itu perlu didoakan bersama ya supaya ada kemungkinan bisa menjadi satu gitu ya.
Cukup menolong atau ada lagi? Ini ya. Masih mute. Masih mute. Ya, makasih Mbak. Ini ada pertanyaan dari Mbak Ismawati. Suami saya sedang proses pindah kantor dari Inspektorat Karanganyar menuju Inspektorat Solo. Di satu sisi saya sangat mendukung kepindahan karena itu merupakan cita-cita yang diidamkan sejak lama. Bersyukur minggu lalu turun surat rekomendasi dari BKD Solo setelah menjalani berbagai tes dan sekarang sedang mengurus lolos butuh di Pemkab Karanganyar. Yang saya khawatirkan di Inspektorat Solo tersebut ada mantannya suami saya dan sampai sekarang masih single belum menikah. Bagaimana cara saya mengatasi kekhawatiran saya tersebut dan bagaimana kalau saya harus menyikapi ketika suami saya dan mantannya sering ketemu di satu kantor bahkan mungkin satu tim dalam bekerja. Mohon maaf terlalu panjang. Ya. Oke, bisa nanti pada waktu situasi yang enak dengan suaminya ya, bisa menyatakan perasaannya itu. Gitu. Pak, saya seneng loh karena Tuhan menjawab doa kita ya. Papa ditempatkan di Solo. Tapi kok ada rasa kekhawatiran ya? Saya khawatir ini loh kan ada mantannya Papa begitu. Ya. Papa bisa nggak ya menolong kekhawatiran saya? Nah, itu diungkapkan, jangan diendam sendiri, kemudian cari usaha-usaha sendiri, begitu justru tidak sehat ya. Jadi kemudian nanti bisa didiskusikan dengan suaminya komitmen-komitmen apa, begitu ya. Tapi itu lebih baik dibicarakan sebelum ada konflik, begitu ya. Jadi kalau membicarakan sesuatu itu biasakan sebelum ada konflik, sehingga situasinya masih enak, gitu ya. Jadi bisa dari hati ke hati, jangan langsung menuduh, oh nanti paling dipindahnya ini papa ketemu iki mesti menggunakan kesempatan ini, gitu ya. Tetapi oke, apakah papa bisa menolong nih kekhawatiran saya, gitu ya. Nah, kemudian didiskusikan. Ya, mungkin yang bisa dilakukan adalah buat komitmen ya, komitmen supaya tidak terjadi itu. Nah, komitmen itu berdua, saling mengingatkan. Ya, jadi kalau suaminya melanggar komitmen, Pak nanti kalau Papa melanggar komitmen ini boleh nggak aku mengingatkan? Ya, bilang gitu ya. Nah, itu sebelumnya. Oke. Gitu? Ada satu lagi pertanyaan, Mbak. Okay. Konflik bukan dihindari, tapi dibahas. Lalu dia berubah seminggu, 2 minggu, minggu ketiga luntur, lama-lama balik lagi. Bagaimana itu mengatasinya? Ya, oke. Ya memang harus berulang-ulang. Berulang-ulang ya. Kalau kita punya waktu-waktu berdoa bersama, itu akan menolong. Ya, jadi setiap kita berdoa, kita akan mendoakan itu lagi. Jadi akan terus saling diingatkan dan kita bukan menuntut ya. Artinya saya sedang menolong pasangan saya itu untuk bisa melakukan komitmennya itu. Jadi ini pasangan bukan sedang tak hukum, kamu melakukan itu sehingga kita lihat dari jauh gitu loh. Bukan enggak ya, tetapi kita sedang beriringan bersama gitu. Sedang berlatih bersama gitu. Ya. Terima kasih Mbak Mona. Okay. Mungkin kalau masih ada pemaparan yang materi ketiga, kita lanjutkan dulu Mbak. Oke, ya karena waktunya hampir habis, saya cepat saja ya. Oke. Lanjut. Ya, kita masuk tahun berikutnya. Lanjut. Ya, tahun ke-10-15 ini suami ini mulai mengembangkan karir ya. Karena udah tahun 10-15. Nah, ini bisa banyak kemungkinan. Dia bisa karirnya berkembang, tetapi juga bisa stagnan, tapi juga bisa gagal. Nah, kalau berkembang ini artinya nanti ya. Kemudian anak-anak sudah di usia sekolah. Nah, ini pasangan suami istri mulai melatih nih anak-anak untuk mandiri, ya kemudian melatih dalam pekerjaan-pekerjaan rumah, ya sehingga kemudian jadi satu tim, ya sehingga pekerjaan-pekerjaan rumah mulai dibagi tugasnya, gitu ya. Nah tahun ini adalah tahun rutinitas ya. Oke, lanjut. Nah, tadi itu mempengaruhi sekali ya kalau suami bisa mengembangkan karirnya
itu bisa semakin mapan keluarga ini. Tetapi ketika suami itu stagnan atau kemudian justru gagal, ini si istri perlu mendukung ya, perlu mendukung, jangan melecehkan, jangan merendahkan suami, tapi justru menemani. Ayo Pak, bisa kok. Ayo kita coba lagi, coba usaha yang lain, pasti bisa, begitu ya. Jadi kita justru si perannya istri itu mendukung suami supaya dia tetap tidak down, tidak kemudian kemudian justru melarikan diri ya. Kemudian di sini kembangkan kreativitas untuk membangun keintiman suami istri ya. Ini lebih butuh ya kreativitas lainnya. Misalnya kalau suaminya keluar kota, ya si istri bisa buat tulis surat ya, dikasihkan nanti di kopernya ya. Ya, apa ciptakan itu yang buat percikan-percikan yang membuat kita bergetar gitu ya, atau apalah ciptakan misalnya si suami tiba-tiba memberikan voucher pada istrinya ya, ini voucher facial gitu ya. Nah itu di dapur diselempit ke itu, atau di buku saat teduhnya disempitkan voucher untuk facial atau dan lain sebagainya. Lah ini kembangkan kreativitas untuk intim. Nah kalau perlu gebuk-gebukan itu ya, gambarnya perang-perangan itu ya, supaya bisa ketawa. Kadang-kadang kita itu ada dunia anak-anaknya yang di dalam ya. Nah, dunia anak-anak itu kadang-kadang perlu dimunculkan, itu bisa mendatangkan humor-humor ya, yang lucu-lucu gitu ya. Jadi bisa gojekan, gebuk-gebukan, perang-perangan ya. Nah, ini memberi warna tersendiri di dalam pernikahan yang kalau kita biarkan ini hambar gitu ya. Ya, kemudian bangun kesatuan dalam keluarga. Jadi anak-anak udah mulai besar, jadikan satu tim, gitu ya. Kalau merencanakan apa-apa, buat diskusi satu tim. Ya. Nah di sini kalau istri yang biasanya tidak bekerja, di sini istri mulai merintis, ya, bisa mulai merintis berpikir bekerja, karena anak-anak sudah mulai mandiri. Kenapa ini penting? Ya ini penting karena gini, ini jagan-jagan ya. Jadi kita nggak tahu suami kita siapa dulu yang meninggal, ya. Nah, kalau saya dulu dengan Mas Kun, saya ngomong, aku sih yang meninggal gitu ya. Aku sih, gitu. Saya sebetulnya pilihnya saya dulu ya, supaya dia yang bertanggung jawab menyelesaikan semuanya. Tetapi ternyata Tuhan nggak gitu sih. Tuhan milih Mas Kun dulu. Ya, jadi kita perlu di dalam waktu ini si istri perlu merintis ya pekerjaan, supaya kalau suatu saat suami meninggal, si istri ini sudah punya kemampuan ya untuk menjadi single parent. Nah, ini bukan hal yang tabu, ya. Tetapi ini kita harus menghadapi realita ini, sehingga kita harus siap. Dan suami harus mendukung, ya, mendukung si istri supaya punya keterampilan di sini, ya, supaya kalau suatu saat ya, si suami meninggal, si istri ini udah siap. Ya, ini penting disiapkan, ya. Oke, lanjut. Ya, tahun 1550 suami ini puncak karirnya ya. Kalau dia karirnya puncak, dia akan pada puncak karir, kemudian kemapanan ekonomi, jabatan sosial. Nah, di sini akan ada gairah seksual si istri mulai menurun. Nah, ini bisa jadi persoalan-persoalan ya ketika si istri sudah mulai menurun, tetapi si suami masih punya gairah seksual. Nah, kadang-kadang ketika ya ini berbeda suami dan istri ya. Suami itu kalau gairah seksualnya tidak terlampiaskan itu bisa menjadi kemarahan-kemarahan, bisa menjadi macam-macam yang munculnya. Ya, itu karena itu si suami perlu memahami bahwa di usia-usia seperti ini si istri itu punya kecenderungan untuk gairahnya seksualnya menurun, gitu ya. Kemudian juga di sini adalah pergumulan anak-anak usia remaja. Nah, anak-anak usia remaja ini tidak mudah ya, karena ini masa-masa bergejolak. Jadi ini perlu sekali suami istri bersama-sama jadi tim untuk menolong anak di usia remaja ini. Ya, jadi usia remaja ini paling tidak mudah untuk ditangani. Ya, karena anak yang biasa kadang-kadang nurut itu bisa jadi pemberontak, kadang-kadang dekat dengan orang tua, sekarang jadi lebih dekat dengan teman-temannya. Lanjut. Nah, bagaimana suami suami ini perlu mengembangkan diri ya. Jadi kalau tadi suami sudah puncaknya ya bisa mengembangkan diri, belajar hal yang lain. Ya, bisa sekolah lagi atau bisa belajar hal-hal lain yang untuk mengembangkan dirinya. Supaya apa? Supaya ini loh,
tidak terus bisa berkembang. Ini kaitannya nanti di masa pensiun supaya punya keterampilan-keterampilan baru yang bisa dikerjakan. Nah, ini berpikirnya untuk mempersiapkan masa pensiun ya. Kemudian coba mulai terlibat di dalam komunitas yang sama. Kan anak-anak sudah bisa ditinggal ya. Anak-anak sudah bisa berdiri sendiri, dan suami istri ini bisa ikuti komunitas yang sama, pelayanan yang sama, atau komunitas sosial yang sama, atau misalnya komunitas seni yang sama-sama ya, misalnya vokal group atau olahraga apa atau senam apa, itu yang sama-sama membangun kebersamaan. Ini mulai membangun kebersamaan ya. Ya, kemudian menjadi sahabat bagi anak-anak. Tadi anak-anak remaja ya. Anak-anak remaja ini orang tua sudah harus menjadi sahabat dengan anak-anak. Tidak memerintah, tidak memarah-marahi, tetapi bersahabat dengan anak-anak. Nah, di usia ini mulai mempersiapkan dana untuk masa tidak produktif. Ya, jadi kita harus siapkan bahwa ada kemungkinan nanti kondisi kesehatan sudah mulai menurun. Nah, kita harus mulai menyiapkan. Dan kita harus siap ya bahwa pasangan kita suatu saat bisa saja tiba-tiba sakit. Kita harus menyiapkan diri. Mentalnya harus siap. Ya, mentalnya harus siap. Kemudian harus siap melayani, harus siap mengganti perannya. Ya, kalau suami stroke, ya istri harus siap mengganti perannya, gitu ya. Atau kalau istri kemudian ada itu ya yang kemudian lupa ingatan, gitu ya. Si suami harus siap untuk mengganti perannya juga. Kemudian juga mempersiapkan dana. Ya, ini harus mulai dipersiapkan. Oke, lanjut. Nah, ini sebetulnya ada film, tapi kita filmnya nanti dulu aja ya. Kita lanjut yang kita selesaikan dulu aja. Ya, tahun ke-20, 30 ini suami belum persiapkan masa pensiun. Ya, tadi dari tahun sebelumnya sudah mulai belajar hal yang lain, begitu ya. Ini supaya di masa pensiun ini tidak berhenti, tetapi punya keterampilan-keterampilan baru, ilmu-ilmu baru. Nah, di sini ya, istri menopause. Ya, menopause ini ada yang biasa, tapi ada kemudian yang mengalami gejolak-gejolak. Ya, ada yang kaitannya dengan emosi, mulai peka, kemudian mungkin di dalam melakukan hubungan seks jadi sakit. Ya, ini jadi masa-masa seperti ini perlu dipersiapkan. Anak-anak kuliah, bekerja. Nah, di masa ini ada yang namanya istilah emptiness. Emptiness itu sarang kosong. Ya, anak-anak mulai keluar begitu. Nah, teman-teman, saya menyarankan dari awal tadi menyarankan bahwa intimacy itu harus tetap dijaga. Ya, kebersamaan itu harus tetap dijaga. Karena apa? Karena ketika nanti kita tidak menjaga dari tahun-tahun sebelumnya, maka di tahun ini kita jadi kikuk. Ya, ketika anak-anak sudah pergi, kita tinggal berdua, kita jadi kalau tidak punya kedekatan, kita jadi kikuk. Nggak bisa ngomong kayak orang asing, gitu ya. Nggak bisa curhat kayak orang asing, jadi ketemu nggak nyaman di rumah. Sehingga nanti apa? Si suami pergi kemana, istrinya pilih kemana, nunggoni cucu sana, nengok anak sana, Maka tidak heran perselingkuhan juga bisa terjadi di usia ini. Karena apa? Sudah tidak ada kedekatan, masing-masing sudah tidak punya tanggung jawab ya. Anak-anaknya sudah selesai, gitu ya. Sehingga mencari keberhargaan diri masing-masing. Suami cari supaya dihargai oleh orang lain. Si istri sudah selesai tanggung jawabnya membesarkan anak-anak, mencari penghargaan dengan orang lain apa? Ya nengok ke anak-anaknya, rumahnya anak-anaknya gitu ya. Sana nganu cucu dan lain sebagainya. Nah, karena itu saya menekankan intimacy itu tetap harus dijaga mulai dari awal sampai tahun-tahun berikutnya. Supaya tahun ini, nah ini sebetulnya tahun-tahun idaman saya dengan Mas Gun dulu. Ya, ketika anak-anak mulai kuliah itu, saya bisa kemana-mana ikut Mas Gun, begitu ya. Kita bisa pergi berdua. Itu sudah sempat saya nikmati. Sebetulnya masa-masa ini adalah masa-masa yang paling saya inginkan, ya, di mana kami bisa berdua lagi berpacaran, gitu ya. Nah, tetapi bagi banyak orang yang tidak menyiapkan dengan intimacy sejak awal, masa-masa ini menjadi masa-masa yang tersiksa. Masing-masing sendiri, suami cari sibukannya sendiri dan lain sebagainya. Nah, perlu di sini. Ya, ini yang mempersiapkan bahwa suatu saat akan ditinggal oleh pasangannya. Ya. Ini harus disiapkan karena jangan ditutupi. Ya. Kita harus siap bahwa suatu saat kalau suami saya meninggal, bagaimana?
Ya, perlu menyiapkan juga. Kalau saya meninggal atau suami saya meninggal, ya itu perlu dipersiapkan lebih dulu. Ya, saya tidak mengira bahwa Mas Gun secepat itu meninggalkan saya. Ya, jadi nampaknya tidak begitu, belum sampai di sini mempersiapkannya. Ya, tapi saya sudah pernah ngomong-ngomong sih ya. Kalau kamu meninggal, besok saya hidupnya bagaimana? Saya sudah pernah nanya gitu. Ya, oke. Ya, jadi ini perlu dipersiapkan supaya kita siap mental. Oke, lanjut. Ya, bagaimana suami istri melibatkan bersama? Ya, ini justru waktu-waktu menikmati bersama ya. Kemudian melakukan kegiatan bersama, terus melepaskan anak mandiri. Nah, lepaskan anak mandiri. Kalau bisa, ya jadi tugas kita itu adalah membesarkan anak-anak. Sudah selesai. Ya, bukan membesarkan dan mendidik anak cucu. Bukan membesarkan dan mendidik cucu. Biar anak-anak itu yang bertanggung jawab. Gitu loh. Ya, jadi jangan kita yang ambil tanggung jawab. Tanggung jawab kita itu sampai anak-anak. Makanya waktu ini adalah waktu kita menikmati kebersamaan dengan pasangan kita. Ya, jadi besok jangan mau dan jangan bercita-cita ngomong cucu. Kalau sekali-kali bolehlah gitu ya. Tetapi kalau itu dititipkan pada kita, itu bukan tanggung jawab kita dan itu tidak sehat. Ya, anak-anak kita tidak akan menjadi mandiri. Lanjut. Ya, masa pensiun ini tetap berkarya, berbagi hidup. Ya, makanya sebelumnya harus disiapkan dulu ya. Kalau pensiun itu apa? Mau nulis buku, mau mimpin KTB lansia atau apa? Itu disiapkan dulu ya. Kemudian jangan terpisahkan melakukan tanggung jawab. Tadi jangan sampai begini. Ya, jangan sampai kemudian si suami nanti di anaknya yang mana, si istri di anaknya yang mana sehingga terpisahkan. Ya, makanya kita anak-anak sekarang ya, jangan memisahkan orang tua kita di masa tuanya. Jangan bebani orang tua kita untuk memelihara anak-anak kita. Itu tanggung jawab kita. Jadi mari beri kesempatan orang tua kita untuk menikmati kebersamaan mereka. Mereka sudah capek, ya. Senang-senangkan mereka biar menikmati masa berdua. Anak-anak itu tanggung jawab kita, ya. Ya, oke. Persiapkan kalau pasangan dipanggil Tuhan menikmati masa tua berdua. Kalau masih boleh berdua ya menikmati berdua. Kalau harus sendiri ya mari menikmati sendiri. Saya menikmati sendiri nih. Saya menikmati sendiri apapun yang bisa saya kerjakan ya saya kerjakan. Ya, ya itu tahun-tahun di dalam pernikahan. Oke, waktunya sudah habis dan sudah melonjak. Ini ada film, mau nonton filmnya enggak ya? Ini nanti highlightnya. Filmnya sekitar 8 menit, mau nonton film atau enggak? Saya tawarkan. Mau? Mau Mbak, mau. Oke, ya kalau begitu silakan filmnya sekitar 8 menit, ini bagus sekali. Ya, silakan menyimak. I love my husband. I love him even though his snoring wakes me up every morning. So I'll scare him away. It's my daily revenge. Nah, ciptakan kelucuan-kelucuan seperti ini, ya. Food Network says you should only put one item in your eggs. But Louis likes everything in them because it's how his mom made them. He calls it eggs with everything. I call it gross. But that's how he loves them. And I do all the laundry because my mom told me that a man with dirty clothes is a man that's not loved by his wife. Yeah, I know it's old-fashioned, but now his whites are always white and all his coworkers will know he's loved. He always promises to do it next time, but I'll never let him. And I know he loves me because every time I head off to work, Ciptakan kebiasaan untuk meluk setiap hari. Ya, saling melepas ketika bekerja, saling memuji. Ayo kita akan saling memuji.
One of my favorite things is my commute to work. It's my time to myself, and it lets me clear my head before the stress of the day. Waktu ya untuk me time. Jadi sediakan waktu untuk me time buat suami, buat istri. It looks like you have FCED, or Fuchs corneal endothelial dystrophy. It's a buildup of the... I'm going blind. A rare disease I can barely pronounce is taking away my vision. And I will probably lose my whole career over it. Akan ada kemungkinan apa saja ya yang bisa terjadi di dalam pernikahan kita yang mungkin tidak pernah kita sangka. I won't be able to scare Louis anymore. Wake up! Don't do that! What am I supposed to tell him? That's okay. I can't make his silly eggs with everything. I'm sorry about what I did. Stop it, let me- Did you have a bad dream, or did you... Can you just lay off? All right? I'm sorry about what I did today. I didn't mean to scare you. I'm sorry. Ya, sehingga menimbulkan konflik-konflik yang dulunya tidak ada menjadi ada. The people he works with are going to think I stopped caring about him. Just talk to me, okay? Just like, come on. Something is wrong. You're not talking to me. Please tell me what's going on. And now when all I want to do is breathe and walk to work alone, I can't because Louis won't let me. How do you tell the person you love that you're going blind? I can't help but think that I'm becoming his patient, not his partner. Maybe he'd be happier with someone else. Someone who won't be a burden. My wife is going blind, and she doesn't want my help. I want to wake up every morning and tell her that I love her. That's all going to be okay. But she doesn't want to hear any of it. I wish I could do all the cooking, but she insists on doing it on her own. She's even figured out the laundry. She still insists on going to work. I'm taking the bus alone. My heart stops every time I think about her crossing the streets of downtown.
even though she doesn't want me to. I follow her every day without her knowing. Because that's what true love is, right? It's more than just a feeling. It's an action. Cecilia will never know how much I do for her, and I don't ever need her to know. That's how I still love her, even though she doesn't want me to. Banyak hal yang mungkin akan terjadi di dalam tahun-tahun pernikahan kita yang mungkin tidak pernah kita sangka. Ya. Tetapi ketika kita terus memupuk cinta itu, menyiram cinta itu dengan cinta Tuhan, maka cinta Tuhan itu yang akan memampukan kita untuk mencintai pasangan kita, apapun keadaannya. Ya, oke. Mungkin ada teman-teman yang masih ingin bertanya. Nanti tolong kembalikan ke screen-nya tadi ya. Masih ada screen penutup. Oke. Tidak ada yang tanya? Tidak, Mbak. Bisa Ya. menyampaikan highlight-nya. Oke, jadi pernikahan itu adalah seumur hidup ya, dan tiap masa itu memiliki kesulitannya sendiri. Dan kesulitan itu kita tidak bisa prediksi. Ya, kadang-kadang bisa terjadi dengan tiba-tiba demikian saja. Ya, kesulitan tadi bisa memperburuk karakter kita dan bisa menimbulkan perpecahan di antara kita. Tetapi juga bisa memperindah karakter kita dan semakin menyatukan kita. Itu tergantung bagaimana kita menghadapinya. Ya, kalau tadi kita berprinsip bahwa pernikahan itu untuk semakin membuat saya serupa dengan Kristus, maka setiap kesulitan, setiap masalah itu akan semakin memperindah karakter kita. Keutuhan pernikahan adalah tanggung jawab berdua, ya, suami istri, karena yang menikah berdua. Jadi kita tidak bisa menyalahkan satu dengan yang lain, adalah berdua. Karena itu perjalanannya perlu dirancangkan berdua. Ya, pernikahan tidak bisa mengalir demikian saja, tetapi harus diperjuangkan. Jadikan pasangan menjadi kekasih seumur hidup yang tidak tergantikan. Ya, jadi kalau kita sudah tahu tadi tahun-tahun pernikahan, kita bisa mulai merancang ya bahwa akan ada waktunya kita tidak, akan ada waktunya anak-anak pergi, akan ada waktu-waktunya kita tidak bisa berfungsi, ada waktu-waktunya kita ditinggal, ada waktu-waktunya kita pensiun. Yang terakhir, pakai penutup. Ya. Bila Anda memperlakukan pasangan dengan cara biasa, maka pasangan kita akan menjadi orang biasa. Tetapi bila Anda memperlakukan pasangan Anda dengan istimewa, maka dia akan menjadi orang istimewa. Jadikan pasangan Anda kapanpun, berapa tahun pun, tahun ini tahun pernikahan Anda keberapa. Jadi perlakukan dia secara istimewa. Dia akan menjadi orang istimewa. Jadikan dia kekasihmu seumur hidupmu. Ya. Kita akan sama-sama tutup. Ya. Tuhan, terima kasih bahwa Engkau sudah memberikan pasangan kepada kami. Terima kasih bahwa Engkau yang menyatukan kami. Terima kasih untuk setiap keberbedaan hidup, keberbedaan karakter kami. Tapi juga terima kasih untuk setiap permasalahan di dalam hidup kami.
Kami ingin membawa itu kepadamu supaya semua itu Tuhan boleh semakin memperindah karakter kami. Sehingga semakin hari kami semakin menyerupai Engkau. Dan pasangan kami pun semakin menyerupai Engkau. Dan kami akan menghasilkan keturunan-keturunan yang hidup takut akan Engkau dan yang terus bertumbuh menyerupai dengan Engkau. Dan kami akan menghasilkan generasi demi generasi yang terus akan hidup menjadi serupa dengan Engkau. Terima kasih, mari Engkau terus menolong kami pribadi demi pribadi. Berapapun tahun hidup pernikahan kami, Engkau hadir. Engkau menolong supaya kami tetap diikat di dalam satu kasih-Mu. Terima kasih, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.